berjumpa kembali dengan Ibu. Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat. Pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, permukaan bumi adalah sangat luas. Lalu, bagaimanakah kita mengetahui kenampakan permukaan bumi yang sangat luas itu? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peta. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian peta, yang kedua menjelaskan fungsi dan tujuan peta, yang ketiga menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kumpulan peta-peta yang mempunyai tema yang sama dan disusun dalam bentuk buku disebut dengan atlas. Tiruan bola bumi dalam bentuk kecil disebut globe. Peta, atlas, dan globe adalah permukaan bumi. Bentuknya yang berbeda. Peta dalam bidang datar, atlas dalam bentuk buku, dan globe dalam tiruan bola bumi. Fungsi peta: 1. Menunjukkan lokasi atau posisi tertentu. 2. Menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk atau penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. Yang keempat adalah mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Fungsi peta yang kelima adalah keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk. Adapun komponen peta antara lain: 1. Judul peta. Pada bagian atas peta, biasanya terdapat nama atau judul peta yang menunjukkan isi yang ingin digambarkan. Biasanya, judul ditulis dengan huruf kapital dan berukuran lebih besar daripada ukuran huruf lainnya di dalam peta. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya, skala pada peta berikut adalah 1:320.000. Artinya, dibaca 1 cm di peta sama dengan 320.000 cm di lapangan. Yang ketiga adalah orientasi utara atau tanda arah, yaitu tanda yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin peta. Yang keempat adalah simbol peta, yaitu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Dibedakan menjadi yang pertama simbol titik, contohnya seperti berikut ini. Simbol garis menggambarkan objek geografis yang memiliki panjang, contohnya seperti sungai, jalan raya, maupun batas-batas negara. Yang ketiga yaitu simbol area, menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek, contohnya danau dan sawah. Yang kelima adalah garis koordinat, yaitu garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.
Komponen peta yang keenam adalah inset peta, yaitu peta kecil yang ada di dalam peta. Contohnya bisa kita lihat pada peta Pulau Kalimantan berikut. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Komponen peta yang kedelapan adalah sumber peta, yang menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Biasanya, tahun pembuatan ataupun sumber peta dicantumkan untuk menginformasikan kapan dan siapa yang membuat peta. Baiklah anak-anak sekalian, dalam pembelajaran